Halo guys, balik lagi dengan saya Irul di Flash Gadget Channel. Nggak nyangka nih, ternyata buat dapetin Redmi Note series terbaru kali ini nggak susah kayak seri Poco X3 NFC kemarin ya. Di Mi Store kemarin kita dapetin tanpa perlu antri dan langsung bisa beli dengan mudah. Dan karena kita udah punya yang varian reguler, makanya kita langsung ambil yang seri Pro-nya. Seberapa beda sih performanya Snapdragon 732G ini bila dipadukan dengan layar AMOLED yang refresh rate-nya 120Hz? Apakah HP ini juga tetap enak kalau menjadikan smartphone gaming? Nggak pakai lama, yuk kita tes dalam jalanin 7 game populer yang sudah kita siapkan. Untuk varian yang saya tes ini memiliki kapasitas RAM 8GB yang bertipe LPDDR4X dan internal storage 128GB bertipe UFS 2.2. Menggunakan MIUI versi 12 yang berbasis OS Android 11 terbaru. Saat dites menggunakan aplikasi Antutu versi 8 dalam 2 kali pengetesan hasilnya mencapai 250 ribuan dengan skor CPU di 74 ribuan dan skor GPU di 77 ribuan. Sedangkan untuk pengetesan menggunakan aplikasi Geekbench 5 ternyata tidak mengalami perubahan skor jika dites menggunakan fitur game turbonya. Skornya untuk single core 560-an poin, sedangkan untuk skor multicore 1700-an poin. Untuk gaming testnya sendiri kita tes dalam posisi brightness dan volume di posisi 50%. Untuk settingan refresh rate layarnya juga udah kita set ke 120Hz. Dan biar koneksinya lebih stabil kita pakai koneksi WiFi. Dan berikut adalah result dari gaming testnya. Game yang pertama saya tes yaitu Asphalt 9 Legends. Game balapan arcade racing yang seru ini saya mainkan pada settingan high quality. Sayangnya sih belum bisa aktifin mode 60fps dan belum bisa menampilkan efek blur saat balapan. Gameplaynya cukup smooth walau kadang terjadi frame drop saat efek-efek partikel keluar ketika bertabrakan atau saat mengeluarkan NOS-nya. FPS rata-ratanya di kisaran 28 fps dan untuk frame dropnya bisa turun sampai 22 fps. Dan dalam saya bermain selama 30 menit, baterainya berkurang sebanyak 6% dengan kenaikan suhu panas HP ke 39 derajat Celcius. Game yang kedua saya bermain game COD Mobile. Game tembak-tembakan yang seru ini bisa terbuka untuk settingan terbaiknya. Dan saat saya mainkan pada settingan grafis high dengan frame rate paling maksimal, ternyata bisa memberikan gameplay yang cukup smooth dan nyaris sama sekali tidak ada frame dropnya. Animasi grafis 3D-nya ditampilkan dengan halus dan dinamis, serta kontrolnya pun sangat responsif. FPS rata-ratanya di kisaran 55 fps dan untuk frame dropnya bisa turun sampai 40-an fps. Dan dalam saya bermain selama 30 menit, baterainya berkurang sebanyak 9% dan kenaikan suhu panas HP ke 44 derajat Celcius. Game ketiga saya bermain game Arena of Valor. Game MOBA dengan grafis HD ini saya mainkan pada settingan rata kanan dengan mengaktifkan mode hack frame rate-nya. Sayangnya sih belum bisa aktifin settingan grafis HD. Gameplay saat war berlangsung dan saat mengeluarkan efek-efek skill animasinya berhasil ditampilkan dengan baik dan nyaris tanpa frame drop sama sekali. FPS rata-ratanya di kisaran 58 fps dan untuk frame dropnya hanya turun di sekitar 50 fps. Dan dalam saya bermain selama 30 menit, baterainya berkurang sebanyak 6% dengan kenaikan suhu panas HP ke 40 derajat Celcius. Game yang keempat adalah PUBG Mobile. Settingan tertinggi hanya bisa di HD High atau Smooth Ultra. Biar enak mainnya saya setting ke settingan Smooth Ultra. Gameplaynya cukup smooth walau terkadang tetap ada sedikit frame drop. Dan kalau yang suka pakai gyro, sensor gyronya lancar dan juga tidak delay. Sehingga kontrol pengalaman bermain game tembak-tembakan yang satu ini jadi lebih maksimal lagi. FPS rata-ratanya di kisaran 40 fps dan untuk frame dropnya bisa turun sekitar 30 fps. Dan dalam saya bermain selama 30 menit, baterainya berkurang sebanyak 6% dengan kenaikan suhu panas HP ke 41 derajat Celcius. Game yang kelima, Ark Survival. Game petualangan bertahan hidup di sebuah pulau dinosaurus ini saya mainkan pada settingan grafis defaultnya aja, yaitu medium dengan resolusi sekitar 60%. Gameplaynya pada settingan bawaan ini aja terbilang kurang begitu smooth dan tetap sering terjadi frame drop. Meskipun animasi grafis 3D dan efek real-time shadow-nya bisa ditampilkan dengan baik, namun tetap kurang agak playable. FPS rata-ratanya di kisaran 28 fps dan untuk frame dropnya bisa turun mencapai 20-an fps. Dan dalam saya bermain selama 30 menit, baterainya berkurang sebanyak 11% dengan kenaikan suhu panas HP ke 43 derajat Celcius. Game yang keenam yaitu Mobile Legends. Game MOBA paling populer ini saya mainkan pada settingan rata kanan dengan grafis ultra. Gameplaynya smooth dan bisa menampilkan efek animasi yang maksimal, baik saat war atau ketika tiap hero-nya mengeluarkan animasi skill yang berbeda-beda. Sangat minim terjadi frame drop dan lag terasa hanya jika koneksi internetnya ngadat ya. FPS rata-ratanya di kisaran 59 fps dan untuk frame dropnya hanya turun di sekitar 55 fps. Dan dalam saya bermain selama 30 menit, baterainya berkurang sebanyak 7% dengan kenaikan suhu panas HP ke 41 derajat Celcius. Game yang ketujuh atau yang terakhir yaitu Genshin Impact.
Game RPG open world yang paling berat ini saya mainkan pada settingan defaultnya, yaitu low dengan 30 fps. Di awal permainan saja sudah cukup terasa untuk frame dropnya, apalagi ketika bertarung melawan monster dan menampilkan efek skill animasinya. Rekomendasinya sih dirubah ke settingan grafis terendah agar lebih minim terjadi frame drop. FPS rata-ratanya di kisaran 30 fps, dan untuk frame dropnya bisa turun di bawah 20 fps. Dan dalam saya bermain selama 30 menit, baterainya berkurang sebanyak 10% dengan kenaikan suhu panas HP ke 46 derajat Celcius. Kesimpulannya, performa dari Redmi Note 10 Pro dengan Snapdragon 732G-nya ini memang terasa sedikit lebih kencang dibanding seri Redmi Note 10 yang reguler. Untuk fitur refresh rate layar 120Hz-nya memang belum bisa optimal jika untuk gaming. Karena game PUBG Mobile yang harusnya support 90 fps saja ternyata belum bisa terbuka di settingan HP ini. Kalau cuma untuk smartphone gaming low budget, varian regulernya saja sebenarnya sudah cukup. Redmi Note 10 Pro ini jelas lebih recommended untuk yang cari HP kelas mid-range yang kualitas kameranya bisa diandelin untuk kebutuhan fotografi yang lebih intens. Untuk video reviewnya nanti akan kita buatkan di video selanjutnya. Dan untuk video gaming test per game yang lebih detail nanti akan saya buatkan juga di channel Flash Mobile Game. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.